disebut satu kerjasama beyond procurement. Kita tidak hanya sebatas membeli saja, tetapi juga melakukan transfer teknologi dan penguasaan teknologi dari barang-barang yang kita beli. Transportasi dan juga rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, baru saja Pak Prabowo kemarin bertandang ke Paris pada 14 April 2026 kemarin. Nah, kini muncul pula kabar baru lagi, bos, di mana Pak Prabowo dikabarkan bakal balik lagi ke Prancis dalam waktu dekat. Dan salah satu tujuannya, katanya Indonesia mau mengejar transfer teknologi. Bahkan Pak Menlu Sugiono pun menyebut beyond procurement, bos, katanya. Nah, lantas apakah maksudnya itu? Dan transfer teknologi apakah kira-kira yang mau dikejar Pak Prabowo ke Prancis? Setelah ini kita kupas. Kemudian lanjut kabar kedua nanti datang dari Indonesia-Rusia, di mana Pak Prabowo katanya juga berencana untuk mengirim WNI mengikuti program kosmonaut Rusia. Nah loh, lantas program apakah itu? Apakah misinya? Penasaran beritanya? Cus! Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Nah, yang pertama, soal Pak Prabowo yang mau balik lagi ke Prancis, bos. Nah loh, kok balik lagi ya kan? Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Berdasarkan pernyataan resmi Menlu Sugiono pada 22 April 2026 hari ini di Jakarta, Pak Prabowo pun katanya dijadwalkan akan kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dalam waktu dekat. Padahal, seperti yang kita tahu, belum lama ini beliau sudah bertemu langsung dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris, bahkan dalam pertemuan tertutup, bos. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar bolak-balik jalan-jalan ya. Pasalnya menurut Menlu Sugiono, pertemuan sebelumnya itu membahas penguatan hubungan bilateral, peningkatan kerjasama strategis, terutama di sektor pertahanan dan teknologi. Dan yang paling menarik, kini Pak Prabowo disebut mau mengejar transfer teknologi, bos. Menlu katakan, karena kita ketahui bahwa kita memperoleh atau membeli alat-alat pertahanan yang cukup strategis dari Prancis. Dan ini juga memiliki turunan bahwa kita juga harus bisa meningkatkan penguasaan teknologi terhadap hal-hal tersebut, katanya. Lanjut, sehingga terjadi apa yang disebut satu kerjasama beyond procurement. Kita tidak hanya sebatas membeli saja, tapi juga melakukan transfer teknologi dan penguasaan teknologi dari barang-barang yang kita beli, ujar Menlu Sugiono. Nah loh, jadi maksudnya Indonesia ingin transfer teknologi, bisa memahami dan menguasai teknologi senjata yang dibeli dan tidak selamanya bergantung pada negara penjual. Jadi bukan cuma beli alutsista jadi, tapi belajar bikin, merawat dan mengembangkan sendiri ke depannya. Bahkan selain pertahanan, kerjasama ini juga melebar ke pendidikan STEM, energi, mineral kritis, hingga infrastruktur. Nah loh, sekarang pertanyaannya, bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang harus balik lagi ke Prancis dalam waktu dekat, sebenarnya teknologi apa sih yang sedang diincar? Dan seberapa jauh Prancis mau membuka dapur militernya? Apakah Indonesia juga akan menekan pembelian tambahan 24 unit Rafale baru? Simak videonya sampai habis, bosku. Nah, jadi kalau soal menaikkan pembelian 24 unit Rafale baru ini bisa jadi kemungkinan besar nih, bos. Karena sebelumnya di Prancis memang sudah ada pembahasan. Tapi mungkin ini terjadi kalau syarat permintaan TOT Indonesia dipenuhi, ya kan? Dan kalau boleh Mimin berspekulasi, jadi maksudnya nebak-nebak berhadiah nih, maka mungkin ada beberapa teknologi spesifik yang sangat mungkin saat ini sedang diincar oleh Indonesia, bos. Yang pertama itu transfer teknologi, otak dari Dassault Rafale. Jadi bukan cuma pesawatnya, tapi yang diincar mungkin juga sistem avionik seperti radar, sensor, sampai kokpit digitalnya, bos. Kemudian software misi atau mission system, sampai dengan kemampuan integrasi senjata, bos. Karena di dunia modern jelas yang menentukan bukan cuma pesawatnya, bos, tapi juga isi kepalanya alias teknologinya. Kemudian yang kedua, TOT kemampuan maintenance dan overhaul atau MRO.
Ini kelihatannya sederhana ya kan, ngebengkel. Tapi ini yang penting bos. Sehingga kalau dapat ini, Indonesia bisa servis sendiri, upgrade sendiri, sehingga pastinya tak mau bergantung pada teknisi luar negeri. Jadi kalau ada apa-apa ya, kita nggak perlu nunggu teknisi Rafale datang dari Prancis dulu bos. Kemudian mungkin juga mengincar teknologi kapal selam dan kapal perang laut. Karena Prancis juga unggul di sini nih. Yang diincar bisa jadi sistem sonar, stealth kapal selam, combat management system, dan ini penting banget buat negara kepulauan seperti Indonesia. Bisa jadi juga menekan kapal perang FDI alias Belhara Class bos. Kemudian bisa jadi juga Indonesia mengincar TOT radar dan sistem pertahanan udara. Dan ini ibarat mata dan telinga militer bos. Jadi mulai dari teknologi radar jarak jauh, sistem deteksi dini, dan integrasi pertahanan udara. Karena percuma punya senjata canggih kalau nggak bisa lihat musuh duluan ya kan. Kemudian juga ada sistem perang modern, C4ISR, dan electronic warfare. Nah ini yang level dewa nih bos. Mulai dari sistem komando dan kontrol, data link antar unit, sampai kemampuan perang elektronik. Karena percuma punya banyak jenis alutsista tapi ternyata nggak bisa dipakai operasi bareng-bareng bos. Dan tujuan akhir Indonesia jelas, yaitu ikut produksi, transfer lisensi, dan membangun industri sendiri. Supaya kedepannya ya Indonesia nggak cuma beli-beli aja terus, tapi bisa bikin sendiri bos. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Prancis benar-benar mau membuka dapur teknologi kelas atasnya kepada Indonesia, atau justru masih ada yang ditahan? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Tanggal 22 April di Gedung Binagraha Jakarta, Menteri Luar Negeri Sugiono ternyata juga membocorkan rencana yang cukup bikin kening berkerut nih bos, sekaligus bikin bangga. Presiden Prabowo katanya setelah bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, ternyata tidak hanya bicara soal geopolitik atau ekonomi, tapi juga masuk ke level antariksa. Dan kini Indonesia pun disebut berencana mengirim putra-putri terbaik bangsa untuk ikut program pelatihan kosmonaut Rusia. Ini bukan kursus biasa bos, bukan ece-ece nih, ini levelnya latihan ekstrim. Fisik digembleng, mental diuji, bahkan simulasi hidup di luar angkasa. Nah loh, ini bau-bau kerjasama bandar antariksa dengan Rusia di biak deal nih bos. Mungkin boleh jalan ya kan? Nah, lanjut. Menurut Menlu Sugiono, kemampuan mengirim manusia ke orbit itu adalah parameter negara maju teknologi tinggi. Bahasa sederhananya ya, kalau sudah bisa kirim orang keluar angkasa, berarti negara itu bukan kaleng-kaleng bos. Dan Rusia, mereka punya sejarah panjang sejak era Uni Soviet. Orang pertama yang menjejakkan bulan bos, Yuri Gagarin. Jadi kalau Indonesia bisa nebeng belajar, ini seperti langsung belajar dari senior yang sudah punya puluhan tahun pengalaman main di orbit. Dan ingat, ini masih tahap penjajakan bos. Namun meski masih tahap penjajakan, sinyalnya jelas. Siapa tahu beberapa tahun ke depan saat roket meluncur ke langit, ada satu nama Indonesia di dalamnya. Siapa tahu yang lagi nonton ini nanti bisa ikut misi terbang ke luar angkasa ya kan.